Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahayu, Waalaikumsalam. rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum nama budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, Sakti. alhamdulillah sehat, kaya raya, sakti dan bahagia ya. Alhamdulillah Oke, bahagia. Amin. oke. Tadi sudah beberapa kenalan ya. Karena gini ya, teman-teman. Yang mungkin teman-teman awam ya dalam memahami tentang energi ya tentang energi. Padahal di dunia ini everything is energy katanya Nikola Tesla ya, katanya Albert Einstein gitu ya. Everything is energy, segala sesuatu itu energi ya. Bahkan di dalam Islam juga disebutkan la haula wala quwata, tidak ada daya gitu ya. Tidak ada daya dan upaya. Jadi ketika teman-teman on kamera, teman-teman tuh tukar energi dengan saya. Ketika on kamera, teman-teman mendapatkan energi positif saya, kan gitu ya. Kita tukar energi. Tapi kalau teman-teman nggak on kamera ya nggak dapat gitu ya. Oke, tadi sudah sempat disapa oleh Mbak Intan ya. Disapa oleh Mbak Intan ada yang dari Jogja ya. Ada yang dari Ya, Jogja, ada yang dari Jombang gitu ya. Ada yang dari mana tadi? Ya, Jogja ada dua ya. Nah, Ya, pelatihan di Jogja bulan depan ya, Januari. Ya, bulan depan Januari tanggal 25 kayaknya ya. Tanggal ya Mas. 25 setelah saya dari Vietnam. Ya, setelah saya dari Vietnam ya, teman-teman. Ya, oke. Teman-teman ada yang dari Jombang tadi ya. Siapa ya yang dari Jombang tadi ya? Bapak siapa ya tadi ya? Pak siapa dari Jombang tadi? Pak siapa ya? Dari Jombang tadi siapa ya? saya Pak Mas Yunus. Saya Mas Yunus yang dari Jombang. Oh iya, oke. Mas dari Jombang sudah lihat saya sudah sejak tahun 2019 berarti ya? Saya melihat Mas Yunus sejak muncul RK itu Mas Yunus masih pertama awal di YouTube. Mm-mm. Masih pertama ya. Pernah saya ngubungi Kenapa kok belum ikut Mas? Mas Yunus malah mau ke rumah saya waktu itu. Nggak jadi. Mau ke rumahnya jenengan? Kapan ya? Lupa saya. Pernah ketemu ya? Surabaya. Oh, sudah ikut RK belum kan? Belum, Hmm. Terus belum. kenapa nggak kok belum ikut RK Mas? Waktunya belum sempat Mas Yunus, mohon maaf Sibuk ya? sebesar-besar. Ya sangat sibuk. No, iya, nuruti sibuk ya nggak ada habisnya Mas, ya kan? Man aroda dunya fa'alai bil ilmi. Ketika engkau menginginkan dunia itu dengan ilmunya, ya, dengan ilmu. Ya, waman akhiratul akhirata fa'alai bil ilmi. Ketika engkau menginginkan akhirat itu dengan ilmu. Ya, ketika Mas Hari menunda-nunda ya terus seperti itu. Terus seperti itu ya. Terus seperti itu tidak akhirnya apa? Nggak ngerti jalannya datangnya uang dari apa, seperti apa, bagaimana kan gitu. Iya, Iya. itu. Akar masalahnya dari apa sebenarnya bagaimana? Cuman meluangkan sehari saja kan gitu kan, tapi bisa merubah nasib ya, tapi bisa merubah nasib yang sangat luar biasa sekali. Gitu loh Mas Hari. Siap, siap. Saya kan Iya. apa Mas Yunus kerjanya kan di sekolahan. Jadi kalau Mm-mm. mau murid itu tuh enggak bisa. Ya banyak sekali sebenarnya. Ya semuanya tergantung Mas Hari sih. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa kan, nggak masalah. Kan Saya usaha. yang merasakan hidupnya Mas Hari sendiri. Iya kan? Tapi saya tetap ikuti. Ya, oke ya teman-teman, kita kita mulai azannya sudah selesai itu. Depan rumah saya kan ada masjid ya teman-teman ya. Ya, mohon mohon untuk kesediaannya yang bisa dibuka kamera untuk on kamera ya teman-teman ya supaya kita enak ya. Kita enak tepos liro saling saling menghargai ya supaya kita tukar energinya bagus ya. Oke teman-teman, ini hari ini akan saya ungkap ya. Akan saya ungkap sebenarnya kenapa sih
banyak sekali orang-orang yang di luar sana susah mencapai goal dalam hidupnya. Ya, susah mencapai goal dalam hidupnya. Kalau boleh tahu, masing-masing pasti punya goal. Ya kan, punya goal gitu ya di dalam kehidupannya. Saya yakin itu. Boleh tahu dong, mulai dari Mas Agus mungkin punya goal apa Mas Agus dalam hidup ini? Maksudnya gimana Mas ya? Maksudnya, kepengen jadi orang kaya raya nggak, rumahnya Oh senilai 1 sampai 5 M, iya. mobilnya 5, punya aset di mana-mana, itulah goal, ya. Ya, pasti kan punya goal kan, keinginan toh. Keinginan iya. Iya Iya, benar Mas. goalnya apa Mas? Setidaknya goalnya apa? Goalnya apa? Coba pengen tahu. Dulunya ya pengen punya rumah sendiri. Soalnya saya Mm-mm. masih masih ngontrak ini di Iya, masih Jakarta. kontrak. Heeh. Terus apalagi Sekarang selain rumah? punya kebun sendiri, Oke, punya punya kebun sendiri. tabungan, ya punya Mm-mm. tabungan yang banyak. Oke, itu goalnya Mas Agus ya. Itu Ya, goalnya Mas Agus ya. Sekarang saya tanya, ini buat contoh ya teman-teman. Saya tanya, kira-kira Mas Agus, ya, Mas Agus umur berapa sekarang? umur udah 42. Sudah 42 teman-teman ya. Sudah Iya. 42 ya. Ada pepatah di luar sana, ya ini tapi jangan dipercaya ya. Ini jangan dipercaya. Ini cuman banyak seliweran pepatah di luar sana. Kalau umur sudah 40 tapi kok nah ini mohon maaf loh ya, mohon maaf. Tapi kok belum menunjukkan bisa goal dalam kehidupannya, financial freedom atau kaya, itu biasanya sulit gitu. Tapi jangan dipercaya, Mas. Jangan dipercaya ya. Jangan dipercaya ya. Iya, iya, Oke. iya. Oke, saya tanya Mas, untuk mencapai goalnya Mas Agus gitu ya, punya rumah sendiri gitu kan, punya tabungan tadi, punya mobil layak, kira-kira susah atau sulit Mas? Ya, untuk saat ini ya susah. Untuk nabung aja masih susah. Iya, untuk saat ini susah ya, untuk saat ini susah ya. Oh, kalau boleh Iya. tahu susahnya apa Mas? Ya nggak ngumpul-ngumpul gitu, Mas. Nggak ngumpul-ngumpul. Ada Padahal aja, kalau ya semakin ada aja dikumpulkan gitu akan semakin keperluan. habis loh Mas. Ya, Iya, semakin iya, uang itu kalau semakin dikumpulkan semakin habis, betul nggak? iya, iya benar. Iya bener ya, iya, iya berarti berarti salah konsep jenengan, salah jalan jenengan, gitu. Iya iya iya, ya oke oke. Ini dari Mas Agus ya, dari Mas Agus. Oke. Kalau Mas Hari gimana Mas Hari? Goalnya apa Mas Hari? Goal dalam hidup apa? Apa aja? Itu umur 90 tahun itu hidupnya itu apa ya? Enak lah. Mm-mm. Goalnya ya punya tanah, punya rumah, punya mobil. Setelah Ya, terus terus? nggak tahu saya penyebabnya apa. Oke, nggak tahu penyebabnya apa, jatuh ya. Ya makanya saya ingin sekali ke Mas Yunus gitu, apa, minta bantuan. Nah, kok seperti Oke, satu lagi, mungkin Pak Ikhwan Sultan Effendi. Ya, monggo Pak. Dari mana Pak Ikhwan? Oke Bapak, berterima Dari, kasih waktunya. Perkenalkan nama saya oke. Ikhwan Sultan Effendi. Saya dari eh Ngancar Kediri, Pak. Gunung Kelok. Oh, tetangga saya berarti. Iya. Iya, iya. Oh. Gimana Pak? Mohon maaf Tahu sebelumnya YouTube Pak. dari mana Pak? Tahu Gimana? YouTube. Tahu dari saya tahu dari mana? Di sekitar 2 tahun yang lalu, 1 tahun, sekitar tahun 2004 itu kan saya lihat YouTube-nya Mas Yunus itu Ah, loh. ah. Dari situ Terus? saya kok sering melihat dari situ dan saya tertarik. Iya, iya, Memang iya, iya. dari situ saya ambil dari logika itu memang betul dari keterangan-keterangan Mas Yunus itu. Iya, 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 Nah, iya. mohon Terus? maaf sebelumnya Mas Yunus ini sinyalnya agak
terputus-putus. Dari tadi terpental terus. Nggak Gitu. apa-apa. Nah, Nggak apa-apa, tapi ini bagus kok, Pak. Suaranya Pak Ikhwan bagus ini. iya, iya. Baru bisa Pak masuk kembali. Pak Iwan ada goal apa dalam hidup ini, Pak Iwan? Eh, goal saya tuh kepinginnya ya satu, punya tanah. Kalau tanah ya paling tidak lah ada beberapa gitu, terus ada punya usaha, punya uang banyak, punya mobil. Oke, Saat ini kan belum punya, oke, gitu. oke, Dan oke, oke. salah satu Mas ya, bebas Ya, dari hutang gitu. oh iya, iya, bebas dari hutang ya, itu paling Iya. penting itu, Pak. Itu paling penting itu ya, Nah, karena Pak. eh, mertua saya kan juga jauh dan anak juga sudah dua, sudah besar-besar itu kalau pulang mudik ke rumah orang tua itu mertua itu naik motor bonceng 4 itu ya sekarang itu Bahaya, Pak ya. bahaya gitu lah Mas. Betul, betul Nah, bahaya. gitu. Ya, pasti nanti, anu, Pak, pasti nanti setelah mengikuti RK pasti berubah kok nasibnya, pasti. Saya tuh sering Mas Yunus mengikuti pengennya tanya jadwalnya kemarin beberapa bulan yang lalu itu saya sudah tanya di Ah. Kediri kapan gitu. Lah Cuma kemarin di kalau Kediri, Pak, kemarin. iya terbentur dananya itu belum ada gitu mau Nggak daftar apa-apa, nggak apa-apa. Ini nanti niat-niatnya tak kasih sudah itu. ada Mas. Ini nanti tak kasih ijazah ya. Tak kasih ijazah supaya teman-teman. Tapi ya itu ya dengan satu syarat kalau keuangannya sudah benar-benar naik dan ada untuk biaya Iya, untuk mengikuti RK segera. Ya, karena ini iya. nanti akan saya pahamkan jenengan semua ini kenapa sih gitu loh. Kenapa Loh, untuk kebetulan ini mencapai Mas. gimana? Kebetulan kemarin tuh saya kan sudah tanya ke admin tanggal berapa di Kediri jadwalnya. Tanggal 5 Desember Pak gitu. Nah, saya Iya, sebetulnya sudah niat. Cuma iya, terbentur itu tadi dananya iya, ucul terus iya, iya, nggak apa-apa sih, nggak gitu. apa-apa. Makanya baiknya teman-teman ikut Zoom ini gitu ya, karena nanti coba saya tanya logikanya ya logikanya. Iya. Sebenarnya uang datang kepada diri kita itu dengan apa sih? Karena apa? Eh, karena kebutuhan ya kalau gitu biasanya. Oke, dari Pak Iwan karena kebutuhan. Lihat, setiap hari butuh uang kok nggak datang-datang uangnya, nggak datang Iya, banyak, Pak. gitu. Bener ya, bener Iya, ya. betul. Iya. Apalagi kira-kira datangnya karena apa, teman-teman? Nggak tahu ya. Karena kerja ya, Karena kerja, ya. karena kerja Kalau gitu nggak ya. kerja nggak Sudah dapat dari dulu, uang. dari dulu Pak Iwan dan teman-teman kerja, tapi juga gitu-gitu aja hidupnya, masih punya Iya, hutang gitu. Ya wes nggak apa-apa ya teman-teman ya, teman-teman nggak apa-apa. Memang, memang belum 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 tahu ya belum teman-teman. tahu Jadi ilmunya Mas. Ya. belum tahu ilmunya. Makanya tadi saya bilang, man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi gitu. Ketika engkau menginginkan dunia, itu pakai ilmu, bukan pakai kerja. Bukan pakai kerja gitu loh, Iya, tapi pakai ilmu. Gitu ya. Oke ya Pak Iwan ya. iya, Pak Iwan iya. ya. Untuk yang lain mohon yang bisa di-on-kan kamera, kamera di-on-kan ya. Ya, oke teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, saya kasih tahu, saya pahamkan ya teman-teman ya. Uang ya, uang itu hadir gitu ya. Uang itu hadir ke dalam diri kita itu ketika kita itu merasa bahagia ya teman-teman. Kita merasa tenang pikirannya, kita merasa damai hatinya, kita merasa bahagia. Di situ uang bisa hadir teman-teman. Serius, itu bisa hadir. Nah, jadi syarat untuk melayakkan diri untuk didatangi uang itu cuman satu, teman-teman, yaitu bahagia, tenang, santai, damai. Teman-teman sudah tenang, santai, damai, bahagia belum? Belum, belum ya? Belum. Belum ya? Ya. Ini nanti teman-teman saya ajak untuk rasanya tenang itu seperti apa. Ya, supaya paham teman-teman ya. Makanya nanti tak kasih ijazah.
ya teman-teman ya, lakukan setiap hari. Ya, dilakukan setiap hari. Ya, supaya apa? Lakukan setiap hari supaya tenang. Ketika tenang, gitu ya, akhirnya apa? Kerjanya yang biasanya dapatnya 50% jadi 100%. Yang biasanya dapat 100% jadi 120%, 150%. Oke, mau? In. Mau? Mau dikasih jasa? Mau. Oke. Oke ya, selanjutnya gini ya teman-teman ya, kita ungkap ya. Kita ungkap beberapa alasan kenapa teman-teman hari ini susah mencapai goal dalam hidupnya. Ya, entah itu goal punya rumah, dalam artian rumah setidaknya minimal harga berapa? 1 M gitu ya. Punya mobil, ya setidaknya sejelek-jeleknya ya apa ya mobilnya? Sejelek-jeleknya Pajero gitu ya. Pajero kok jelek gitu. Ya Avanza Xenia yang terbaru ya, setidaknya punya tabungan uang nganggur 1 miliar dan lain-lain. Kenapa untuk mencapai sana kok kayaknya susah sekali, betul? Ya, betul. Ya betul Apalagi Mas. mungkin teman-teman ada yang sudah putus asa gitu. Wah, aku kerja cuman gini, tok apa ya mungkin gitu. Ada nggak yang model seperti itu teman-teman di sini? Ada nggak? Aku cuman kerja seperti ini aja, apa ya mungkin aku bisa membeli rumah senilai minimal 1 miliar, minimal punya Pajero, minimal punya tanah sekian hektar, minimal punya uang sekian. Ada nggak yang sudah merasakan kayaknya nggak mungkin gitu? Ada nggak di sini? Ada nggak? Ya ada Ada, Mas. ada. Ada. Mas Agus, Bisa tapi paling ya utang. bisa tapi paling utang ya, bisa paling utang ya. Ya wes oke nggak apa-apa. Memang kenyataannya faktanya di luar sana memang seperti itu ya. Di luar sana memang seperti itu karena ilmu kaya itu tidak di-share dalam sekolah ya teman-teman. Tidak di-share di umum gitu loh ya. Oke, sekarang gini deh ya teman-teman ya. Sekarang gini. Sebenarnya akar masalah ya. Jadi ada 3 akar masalah di sini yang membuat teman-teman gitu ya, membuat teman-teman jadi seperti ini dalam artian susah mencapai goalnya. Ini kalau mau menulis boleh ya, kalau mau menulis boleh ya. Akar pertama ya, masalah pertama yang dimiliki teman-teman kenapa susah mencapai goal gitu ya. Masalah yang pertama adalah belief system ya. Jadi sistem kepercayaan sedari kecil ya, sudah sejak dari kecil melihat keluarganya, bapak ibunya, melihat tetangganya, melihat lingkungannya, melihat masyarakat, melihat apa? Melihat untuk ketika punya uang harus bekerja. Jadi kalau nggak kerja nggak punya uang, ya betul nggak? Betul kan? Iya. Kalau nggak punya usaha dan nggak punya bisnis, nggak bisa kaya. Betul nggak? Betul Mas. Kalau nggak Iya, punya sangat usaha betul itu. pasti nggak punya dapat uang gitu biasanya. Nah, itulah akar masalah sejak kecil. Ya, jadi akar masalah yang model seperti itu, kalau kepengen dapat uang harus bekerja. Apalagi kita harus kerja keras, kan gitu. Kalau Iya, kepengen sugih, pengen kaya, kita harus punya usaha dan bisnis. betul. Itu tanpa disadari sudah melekat ke alam bawah sadarnya teman-teman. Itu sejak kecil teman-teman. Sejak kecil karena melihat orang tua yang susah, melihat saudara, melihat tetangga, melihat lingkungan, semuanya seperti itu. Sehingga apa? Terjadilah yang model seperti itu apalagi sudah masuk ke alam bawah sadar. Karena segala sesuatu yang sudah masuk alam bawah sadar itu pasti akan terjadi. Nah, tadi saya bilang apa? Belief system. Jadi sistem keyakinan. Jadi keyakinan tanpa disadari oleh teman-teman, keyakinannya teman-teman itu mempunyai keyakinan bahwa ketika, gitu kan, ketika tidak bekerja ya nggak dapat uang gitu loh. Padahal ya padahal coba coba saya ini apa yang saya ungkapkan salah atau benar?
Padahal uang dan kekayaan datang bukan karena bekerja. Uang kekayaan, padahal kekayaan datang bukan karena bekerja. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Kalau Kira-kira secara betul Betul. nggak? logika Hah? tuh ya, kalau secara pemikiran akal logika, yo nggak mungkin toh Mas kalau nggak bekerja nggak kaya gitu toh. Kenyataannya banyak sekali orang bekerja, apalagi kerja keras, tapi nggak kaya-kaya Iya, kok Pak. iya juga, Lah iya, betul itu. lah iya, betul kan? Betul nggak? Iya betul. Lah ya, berarti kan kekayaan datang bukan Betul. karena bekerja, Pak. Betul toh? Bukan karena bekerja. Makanya ini saya apa namanya? Saya buka dikit-dikit supaya belief sistemnya teman-teman ya, Pak Ikhwan ini tadi. Kalau dipikir logika ya enggak, Mas, kan gitu kan? Supaya Iya, pecah gitu loh. Supaya tidak mempunyai sistem keyakinan yang salah gitu loh. Oke ya, kita pelan-pelan ya, iya, kita siap, pelan-pelan siap. saja. Kita pelan-pelan saja supaya kita paham sehingga kita nanti bisa setidaknya setelah mengikuti Zoom ini mulai merubah dikit-dikit polanya ya. Sampai nanti Siap, ketemu di RK gitu ya, ketemu di pelatihan siap. RK gitu ya. Oke, tadi yang pertama sudah saya sebutkan bahwa pekerjaan tidak membawa kekayaan. Ya, banyak sekali di luar sana banyak orang kerja berangkat dari pagi sampai pulang sore, bahkan sampai apa? Lembur-lembur tapi juga tidak kaya. Oke, ya. Oke ya. Logikanya sudah masuk Pak Iwan. Iya, ya sudah Oke. Pak. Maksudnya tapi Iya, kenyataannya faktanya kan gitu ya gitu kenyataannya ya. juga seperti itu juga. Oke, yang kedua. Yang kedua, apakah kekayaan datang karena kepintaran? Oh tidak, Tidak ya. tidak. Ya, ya, tidak ya. Karena banyak sekali orang-orang pintar itu kalau memang kepintaran dijadikan sebuah tolak ukur kekayaan gitu ya. Harusnya para rektor, para guru itu dijadikan dinobatkan sebagai orang terkaya. Orang kaya. Iya, nyatanya saya sekolah dulu nggak begitu pinter. Temen saya terakhir yang paling komlot ini S2 Hmm. saya ya. Dia pinter banget komlot. Ternyata apa yang terjadi teman-teman? Nganggur sekarang. Nganggur. Keren kan? Keren loh, ya kan? Berarti kepintaran itu tidak menjamin Kekayaan. kekayaan. Bahkan rata-rata yang orang pinter-pinter jadi Karyawan. Karyawan. karyawan, ya kan? Iya, ini kan fakta nyata ya, bener gak? Bener kan? Oke, oke. Yang ketiga, apakah kekayaan datang karena bisnis dan usaha? Ayo, Pak Ikhwan. Apakah nah, tadi Pak Hari, Mas Hari tadi kemarin, kaya banget, sekarang habis. Nah, ini kan juga punya usaha kemarin. Apakah kekayaan datang karena bisnis atau usaha? Hmm? Ya tidak juga. Tidak juga ya. Karena banyak sekali orang yang berbisnis, banyak sekali orang yang Yang berusaha, jago. kepingin mendapatkan uang, ujung-ujungnya malah mendapatkan Hutang. hutang. Nah itu Semakin besar usahanya, semakin semakin besar besar hutangnya. bisnisnya, semakin besar Hutangnya. itu fakta atau nyata, Pak? Ini fakta Pak. Fakta Mas Fakta. ya. Fakta kan? Ya, Fakta. fakta. Ya. Terus pertanyaan saya kan gitu kan. Lantas uang datang, kekayaan datang karena apa? Ayo. Ayo, karena apa Pak Iman? Ayo. Kekayaan datang karena apa berarti teman-teman? Kalau bukan karena bekerja, karena pinter, ya kan? Karena bisnis dan usaha, apalagi karena jabatan, nggak mungkin. Kalau kekayaan datang karena jabatan, ngapain pejabat-pejabat kita korupsi? Terus uang datang karena apa teman-teman? Kekayaan datang ketika kita melayakkan diri, gitu ya, melayakkan diri untuk didatangi uang dan kekayaan. Sekarang saya tanya teman-teman, uang dan kekayaan terbuat dari partikel apa? Kita ngomongin ilmu fisika kuantum nih. Terbuat dari partikel apa? Ta, Air. Ah, ta,
Tanah. Tanah. Uang kertas terbuat dari apa? Kayu. Kayu. Kayu terbuat dari pohon dari Pohon. biji dari tanah. Iya. Uang logam emas, safir, diamond, gitu kan, batu bara, batu bata, keramik, semen dan lain-lain, semuanya berada di mana? Tanah. Tanah. Nah, berarti teman-teman kalau kepengen didatangi yang namanya uang dan uang itu betah di dalam dirinya teman-teman, ya teman-teman itu harus mempraktekkan sikap sifat partikel tanah. Apa sifatnya partikel tanah? Nerimo ing pantai. Baik, Pak. Adem. Adem, baik, tenang, santai, damai. Bukan hidup alanya teman-teman. Gampang nesu, gampang mureng-mureng, pegel, mangkel, kemerungsung. Maidu. Nah itu, kan gitu kan. Kecewa, khawatir masa depan gitu kan. Kemerungsung. Kemerungsung, wes pokoknya komplit pokoknya, oke? Makanya ketika teman-teman masih mempunyai sikap sifat seperti itu, berarti itu sikap sifat partikel Api. api, teman-teman. Api. Coba unjuk tangan. Siapa yang masih seperti itu? Saya. Ngacung semua ya. Ngacung Ngacung. semua, Mbak. Di belakangnya Mas Hari ngacung langsung ya. Iya. Ketika teman-teman masih dalam keadaan sikap sifat partikel api seperti itu, yang terjadi uang berapapun gak akan Habis. betah, Pak. Betul, Mas. Cepet sekali lepas. Iya, betul sekali. Saya gak pernah meleset ngomongnya. Mantap Mas Yunus. Iya, benar seperti itu. Kalau nggak percaya coba flashback ke belakang, teman-teman. Flashback ke belakang. Ketika teman-teman dalam keadaan ego, marah, benci gitu, sedang lagi marah gitu ya, pasti ada uang yang keluar tidak bermanfaat. Uang kontal. Betul nggak? Itu Betul, Mas. Iya, teman-teman. Nah, ini loh. Hal seperti ini tidak dipahami, teman-teman. Sehingga apa? Jenengan dapat uang berapapun, walaupun sedikit, walaupun banyak, akhirnya cukup cuik, tuing, 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 gitu kan? mental Mas Yunus. Iya, iya seperti itu, ya kan? Nah, karena itu, ya makanya teman-teman harus tahu tuh. Nah, pertanyaannya sekarang kan bagaimana? Nah, ini teman-teman sudah tak buka rahasianya. Menjadi manusia baik. 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 Tapi teman-teman saya yakin, saya loh sudah menjadi manusia baik, nggak pernah ngelei wong kan gitu kan? Pernah ngelei wong kan? Nggak pernah jahil kepada orang. Saya sangat-sangat setuju dan saya sangat-sangat percaya teman-teman yang hadir di sini semua itu adalah manusia baik terhadap orang lain. Tapi saya nggak percaya kalau teman-teman baik terhadap diri sendiri. Nah ini. Ya, oke. Saya nggak percaya kalau teman-teman itu baik terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena teman-teman masih khawatir. Nah, orang yang khawatir dan menyesali masa lalu berarti orang yang tidak Terima. bersyukur. Oh, bersyukur. Nah, iya kan, Mas? Tidak bersyukur kan? Iya, padahal di Al-Qur'an ada la in syakartum la azidannakum. Siapa mau bersyukur pasti tak tambah. Walain kafartum inna adzabi lasadid. Siapa yang nggak mau bersyukur pasti tak kasih apa masalah-masalah yang pedih dan sambat gitu ya, mengeluh itu adalah dosa yang paling besar di dunia ini. Dan saya tanya, teman-teman dalam satu hari mengeluh berapa kali? Nggak terhitung Mas Yunus. Nah, dalah ngono njaluk sugih. Apa yo iso ngono lho. Piye? Piye ngono kan? Lah ngono njaluk sugih ngono, njaluk duit akeh ngono lho. Apa yo iso ngono lho. Ya kan? Piye Wes, dong wes. aja dengan pengakeh. Nah ini Mas Yunus rumusnya iki. Lah iya, lah makanya itu. Tenang aja nanti terakhir.
Kan kuncinya setidaknya ketika teman-teman masih merasakan apa yang saya bilang tadi, nanti tak kasih ijazah untuk dilakukan setiap hari, supaya apa, uang itu mau hadir, karena uang itu hadir ketika diri kita Tenang. 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 Ya, sampean bisa menjaga ketenangan setiap hari, sing bakulan, langsung tambah laris. Iki ngalahne penglarise Nyiloro Kidul ini. Betul Mas Yunus. Hah? Cocok. Iya, sampean dibuka ngono loh Mas Ari, dibuka. Apa sampean dibuka Kamera kamerane depan. ngono loh, cocok. Kamerane blawur Mas Yunus. Ya gak apa-apa to. Apa perlu pakai iku kamera CCTV? HP-ne elek Mas Yunus. Lah engko kan tak kei ijazah toh. Nah, itu Terus nek wis melok RK, diijazahi HP-ne anyar duite kabeh. wis tambah, melok RK sugih wis. Paling ndak Iya Mas HP-ne Yunus, nek yo. wis diijazahi Mas Yunus HP-ne anyar kabeh iki. Oh iya pasti, tenang aja, aman, ya. Oke. Itu fakta ya tadi ya, fakta yang pertama, kesalahan teman-teman yang pertama, dan itu sudah mengendap selama berpuluh-puluh tahun di dalam alam bawah sadarnya teman-teman. Ini kalau nggak diprogram ulang, ini bahaya. Teman-teman akan terus mengalami hidup kerja, dapat uang, habis kerja, dapat uang, udah gitu-gitu aja. Terus akan seperti itu. Dan usaha bisnis juga gagal-gagal terus. Jadi jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kenapa? Karena mempunyai belief system kalau mau kaya harus bekerja, kalau mau uang harus bekerja, kalau mau kaya harus bisnis dan berusaha. Itu salah. Padahal tadi sudah saya jelaskan bahwa uang itu datangnya ketika kita tenang, ketika kita sifat tanah. Ya. Tanah. Oke, sekarang saya tanya teman-teman, ya. Sekarang saya tanya, sikap sifat partikel api, yaitu marah, pegel, mangkel, dongkol, benci, stres, sedih, Maido, pokoknya maido, ngerasani, tanggane dan lain-lain, Glendengi. itu sudah berada dalam diri teman-teman sudah sejak kapan? Mulai teman-teman punya rasa marah kapan? Umur berapa? Wah, lali Mas Yunus. Kecil. Mosok lali, mosok gak tahu cilik. Wah, cilik berarti. Nah SD. iya, dari katakanlah kalau anak-anak zaman dahulu, zaman kita itu umur 2 tahun baru kita bisa marah-marah, ya. Sekarang umurnya berapa berarti? Ayo. Sekarang katakanlah kalau umurnya 45 tahun. 45 tahun dikurangi 2 tahun. Berarti berapa tahun? 43. 43 tahun partikel api mengendap berada di dalam dirinya teman-teman. Kira-kira uang berapapun ketika mampir di dalam dirinya teman-teman, hidupnya teman-teman, cepat hilang nggak? Hilang. Bablas Cepat Mas Yunus. hilang. Wes toh, mau usaha kayak apapun gitu ya. Mau bisnis kayak apapun, dimodali berapa M pun pasti ujung-ujungnya jatuh lagi. Nah, sekarang tak ungkap, kenapa bisa jatuh? Seandainya memang nggak berpartai, ya ini loh ya. Karena orang yang berpartai kan, sikut-sikutan kan, sikut-sikutan, mengelola emosi dan lain-lain. Seandainya itu tidak bermain di partai, aman dia. Karena berpartai, beliau memproduksi partikel Api. Makanya apa? Jatuh dalam waktu 3 tahun. Nah ini teman-teman ya, ini. Dan bayangkan partikel api sudah berada di dalam dirinya, tubuhnya teman-teman itu sejak umur 2 tahun gitu loh. Sedangkan uang, kekayaan itu berasal dari partikel tanah. Nggak sinkron teman-teman, nggak sinkron, ya, nggak sinkron sama sekali. Oke, itu masalah kedua. Jadi masalah yang pertama karena belief system, gitu ya, sistem yang sudah mengendap di alam bawah sadar paling bawah sehingga hidupnya teman-teman siklusnya ya seperti itu. Kalau nggak kerja ya nggak dapat uang, kalau nggak bisnis ya nggak kaya.
tapi ujung-ujungnya kayak bisnis pun juga malah punya Utang. hutang. Betul. Utang. Iya, itu masalah ya, itu masalah kedua, akar masalah kedua. Sekarang akar masalah ketiga, teman-teman. Akar masalah ketiga saya jelaskan secara ilmu spiritual. Ya, saya jelaskan secara ilmu spiritual. Di dalam tubuh kita itu ada 7 cakra ya, teman-teman. Ya, di dalam tubuh kita itu ada 7 cakra. Ya, cakra bawah ada cakra root chakra, ada cakra seks, cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorokan, dan cakra ajna, serta cakra mahkota. Sekarang saya tanya teman-teman, tempatnya kekayaan di cakra mana? Ada yang tahu nggak? Pastinya di Ajna. mahkota. Ada yang bilang ajna, oke. Ada lagi? Butung. Butung. Berarti root chakra, berarti cakra dasar berarti ya. Oke, Kalau butung. saya di mahkota. Cakra mahkota. Oke, ada yang lain? Gak ada. Ya, jawabannya teman-teman salah semua. Waduh. Ya, tempatnya kekayaan itu di cakra jantung, teman-teman. Oh, Cakra jantung. Makanya kenapa semua agama ketika ritual ibadah itu pasti menggunakan jantung. Ketika sholat, Allah, benar. Allahu Akbar. Sebenarnya ditaruh di jantung. Sebenarnya. Tapi karena tidak ada edukasi tentang praktek sholat, tidak ada Al-Quran yang menjelaskan tentang gerak-gerakan sholat gitu kan, di jantung sebenarnya. Tapi orang-orang ditaruh di perut. Nih, teman-temannya Nasrani, Katolik gitu kan, itu kalau di rumahnya pasti ada lukisan Bunda Maria atau Yesus. Itu yang nyala yang mana, teman-teman? Yang nyala bathuknya ini atau hatinya? Hati. Hatinya juga, jantung juga, teman-teman. Di Buddha, di Hindu, ketika meditasi seperti ini, di mana? Jantung. Ketika teman-teman berdoa, ya Allah, jantung. Kristen, jantung, teman-teman. Jadi letaknya kekayaan, gitu ya, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, itu dan kekayaan itu di jantung, teman-teman. Tapi kenyataannya, faktanya, energinya teman-teman semua ini terjebak di 3 cakra bawah. Terjebak di 3 cakra bawah. Yaitu cakra pusar, cakra seks, sama solar plexus. Ya, energinya terjebak di situ. Bisa dibaca di buku Becoming Supernatural, teman-teman. Nanti beli, silakan. Ya, di Shopee ada. Judulnya Becoming Supernatural ya. Di situ dijelaskan, ketika energi terjebak di cakra bawah, teman-teman akan mengalami beragam masalah. Beragam masalah. Masalah satu belum selesai, sudah datang lagi masalah. Nah, energi itu kenapa bisa terjebak di 3 cakra bawah? Karena teman-teman tidak melakukan spiritual. Karena teman-teman tidak berspiritual. Ya, itu. Nah, energi apa, Mas? Ya, teman-teman marah, teman-teman pegel, teman-teman mangkel, temperamen, sedih, khawatir, kemerungsung, supek, rumpek, mood disorder, dan lain-lain. Itu menghasilkan energi. Lah, energi itu terjebak di 3 cakra bawah. Itu loh, teman-teman. Dan sekarang saya tanya, sudah berapa puluh tahun energi itu terjebak di 3 cakra bawah? Ya, sudah berapa puluh tahun? Berpuluh-puluh tahun sesuai dengan ilmunya, ya, sesuai dengan umurnya teman-teman. Enggak. Rata-rata energi terjebak di 3 cakra bawah itu mulai umur 15 tahun, teman-teman. Sekarang saya buktikan. Teman-teman di sini ada yang punya anak? Ya, ada. Ada ya? Oke. Anaknya mulai dari kecil usia 0 sampai 15 tahun, mereka semua kebutuhannya tercukupi enggak? Ya, Tercukupi. ada yang enggak. Walaupun orang tuanya kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala, tapi anak-anaknya tercukupi, makannya, sandang, pangan, papannya, tercukupi toh?
Tercukupi. Kenapa kok mereka bisa tercukupi? Ada orang tuanya. Ada yang orang tuanya. mencukupi. Yang tidak ada orang tuanya pun juga tercukupi, Pak. Ada yang mencukupi. Karena belum Iya, memikirkan belum memikirkan apa ya, jadinya kosong, masih kosong. betul sekali. Anak-anak itu hidupnya hanya berbahagia saja, hanya senang-senang saja, hanya main-main saja. Makanya di Al-Quran surat Al-An'am ayat 32 disebutkan, wa ma hayatud dunya illa laibun walahwun. Bahwa kehidupan di dunia tidak lain hanya permainan dan senda gurau. Nah, pertanyaannya ngapain teman-teman hidupnya serius-serius? Hah? Hidupnya ngapain serius-serius? Kita loh disuruh bahagia-bahagia. Sudah saya contohkan anak-anaknya panjenengan. Hidupnya setiap hari hanya main-main, bahagia. Makanya sandang pangan papanya tercukupi. Karena istri, Mas. Hah? Karena istri. Kenapa istrinya? Ya kalau kita nggak kerja pasti dimarahin dong. Dituntut. Dituntut. Gak kerja. Bali ra nggo duit seneni Mas Yunus. Iya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang ya. Panji melayang. Makanya ikut RK Mas, sampai ini nuruti sibuk tok, gitu. Uripe sampai ngono-ngono wae, oke? Engkau lah gak rasa-rasa kaya yang dulu lah nggak datang-datang, ngono loh. Menyempatkan cuma 5 jam mengikuti pelatihan RK, nanti panjenengan paham itu gitu loh. Nah, sedangkan di RK teman-teman, ya di RK itu memperbaiki 3 tadi gitu loh. Makanya pelatihan RK ini mulai dari tahun 2016. Jadi RK itu sudah sejak tahun 2016 teman-teman. Dan dikenal di publik tahun 2019 sampai sekarang alhamdulillah pelatihan selalu penuh. Berarti kan apa? Ada manfaatnya, ada efeknya. Teman-teman yang ber-RK itu, kalau RK nggak ada efeknya, mungkin pelatihan 1, 2, 3 kali sudah nggak ada, betul nggak? Kayak pelatihan-pelatihan yang lain itu, ya kan? Langsung gebiake uyah, juing, ruame, habis itu udah nggak ada, ya kan? Tapi RK mboten, RK tidak, RK dari 2019 dikenal publik sampai sekarang ini gitu loh. Setiap bulan pasti ada kelas RK-nya, pasti. Nah itu seperti itu teman-teman, ya seperti itu. Jadi RK itu memperbaiki pertama satu, memprogram ulang, jadi membuang, melepaskan, merilis belief system yang sudah terpatri ngeblok sejak kecil ini dibuang dan diprogram baru satu-satu. Makanya di surat Yasin gitu ya. Di surat Yasin ayat 80 berapa? 82 kalau nggak salah. Innama amruhu ida aroda syai'an ayyaku lalahukun. Fayakunya nanti, lakun saja. Baru ketika kita sudah paham proses, cara, alurnya uang, alur kekayaan datang kepada kita, kita paham ayat itu. Kalau kita sudah kun, Tuhan akan menjawab fayakun. Nah, kita program ulang ini. Karena apa? Belief system yang salah sudah terpatri ke alam bawah sadarnya teman-teman sejak sedari kecil. Karena apa? Fenomena melihat orang tua bekerja susah seperti itu, saudara, tetangga, dan lingkungan. Akhirnya di sini mempunyai sistem kepercayaan kalau nggak kerja nggak dapat uang, kalau nggak bisnis nggak dapat uang. Padahal uang datang bukan karena itu. Uang datang karena kita tenang, santai, damai, dan bahagia. Ya kan seperti itu. Yang kedua, memperbaiki ya. Memperbaiki apa? Memperbaiki cakra memperbaiki ini cakra yang terjebak di cakra bawah sini, ditaruh di energinya ditaruh di jantung. Tadi saya bilang jantung tempatnya ketenangan.
Orang kalau sudah tenang, pasti rezekinya wow, itu seperti itu. Nanti rasakan sendiri deh teman-teman. Ketika sudah saya ijazahkan, silakan nanti dipraktekkan di rumah. Ya, itu nanti terus praktekkan aja. Satu hari dosisnya 4 kali. Pagi, siang, sore, malam. Wah, mas aku bekerja ya? Nah, kan gitu. Tenang aja, aman. Nanti tak kasih tahu caranya ya. Nah, yang kedua, membersihkan partikel api. Ya, membersihkan partikel api di dalam diri kita. Makanya di surat At-Tahrim ayat 6 sudah dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaroh. Hai orang yang beriman, ya kan? Ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, ya kan? Naro, dari api. Tapi kenyataannya, faktanya teman-teman, setiap detik, setiap menit memproduksi partikel api. Makanya di situ apa? Waku Tuhan nas, bahan bakarnya api atau neraka itu adalah manusia. Pertanyaannya, kenapa kok manusia? Kan gitu. Bahan bakarnya. Karena manusia setiap detik, setiap menit selalu memproduksi partikel api, terutama mengeluh, marah, pegel, mangkel. Betul? Ya, betul, Mas. Makanya Nabi Muhammad dibelah dadanya, teman-teman. Dibelah dadanya sebanyak 4 kali supaya apa? Tidak punya penyakit hati sehingga beliau bisa menjadi seorang nabi, bisa menjadi seorang raja, bisa menjadi seorang rasul. Karena apa? Dibelah dadanya. Nah, yang tidak dipahami teman-teman di sini, setiap manusia ketika marah, pegel, mangkel itu terproduksi hormon kesetresan. Ya, 1 detik aja Pak Iwan nesu gitu kan, atau mengeluh, makanya, atau khawatir, di situ terproduksi hormon kesetresan. Hormon kesetresan ada 3, hormon kortisol, norepinefrin, sama adrenal. Nah, ini bayangkan sistem, karena hormon ini sudah dari kecil diproduksi oleh Pak Iwan dan teman-teman di dalam kepalanya, gitu ya, di dalam kepalanya. Makanya sistem hormonalnya rusak. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa mengaktifkan di dalam kepala kita itu ada 1 kelenjar gitu ya, namanya kelenjar pineal. Kelenjar pineal itu fungsinya ada 2, untuk kecerdasan finansial dan kecerdasan spiritual. Loh itu loh. Jadi orang kaya itu kelihatan apa? Gland pinealnya aktif. Kalau orang miskin, gland amigdalanya yang aktif. Nah, ciri khas orang-orang yang gland pinealnya tidak aktif, ya, rezekinya nyendat-nyendat. Yang kedua, hidupnya kismin, mohon maaf, ya, menengah ke bawah maksudnya. Hidupnya menengah ke bawah, bahkan di garis bawah, bahkan di garis bawah, dan sifatnya permanen. Sifatnya permanen miskin itu. Serius. Punya nggak tetangga yang miskinnya permanen? Ya, punya, Mulai, Mas. mulai dari panjenengan kecil sampai sekarang dewasa tua, tetangga jenengan tetap aja miskin. Dapat mantu besan juga miskin. Ada. Ada kan? Itu Sama karena susah. apa? Karena setiap hari mengeluh. Setiap hari marah, pegel, mangkel. Bahkan loh, tak lihat itu gak pernah marah-marah. Iya, mengeluhnya sama Tuhan. Ya Allah, kenapa engkau jadikan aku seperti ini? Kan gitu. Ya kan? Meratapi nasib. Mungkin di sini ada yang pernah seperti itu ya. Enggak ya. Dan ciri khas gland amigdala. Nah, ini apa namanya? Kelenjar kemiskinan. Ciri khas kelenjar ini aktif apa? Ciri khasnya adalah ciri-cirinya ketika mau berbuat selalu digagalkan sendiri. Aku mau usaha itu enggak paling-paling enggak laku. Aku mau usaha ini enggak ada modal. Aku mau jualan ini jangan-jangan nanti aku gagal lagi. Jadi ngomong-ngomong sendiri, dijawab-jawab sendiri. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Iya. Banyak ya. Banyak. Berarti kalau teman-teman masih merasakan seperti itu, ya, termasuk gland amigdala itu tidak hanya itu, ya.
Ciri khasnya suka apa? Suka khawatir. Suka khawatir, bah ini nanti gimana ya? Bah jangan-jangan nanti seperti ini ya. Nah itu. Berarti kalau teman-teman di dalam hidupnya seperti itu, berarti dominan partikel api dan yang aktif adalah kelenjar amigdala. Ngapunten, ngapunten. Sumpah ya, sumpah. Untuk bisa punya uang, jangankan kok 1 miliar gitu ya. 500, 300, 400 juta. Solid teman-teman. Karena apa? Ketika teman-teman dapat, misalkan punya uang 500 juta gitu aja. Itu 1 bulan udah habis teman-teman. Serius. Pernah nggak mengalami dapat uang banyak langsung cuing 1 bulan nggak ada sudah habis. Habis. Iya. Jadi di RK nanti teman-teman itu memperbaiki gitu loh. Ya, DRK itu memperbaiki akar masalah yang sudah salah sejak kecil. Sehingga pola hidupnya teman-teman itu benar, bukan hidup pola yang seperti ini gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Ternyata Ya, coba saya tanya sekarang, ternyata selama ini dalam menjalani hidup salah enggak? Salah. ya. Salah. Salah kalau dari keterangan Mas Yunus. Iya. Lah jenengan ndek ingi enek RK ngono ora gelem melok, Pak. Biasanya apalagi mohon ngapunten ya teman-teman, ngapunten sekali. Mohon maaf. Sisihkan waktu aja teman-teman. Ya. Sisihkan waktu aja, katakanlah gini loh. Biasanya mindsetnya orang miskin itu, mohon maaf ngapunten. Oh, 1.300.000 yo eman-eman dibuat kok melok koyok ngono kuwi, dibuat beli beras po, dapat berapa kintal. Ya, Bener nggak? ya itu pasti. Iya, betul Tapi Mas. Anda nggak dapat ilmunya kaya, nggak dapat ilmu kelimpahan, akhirnya hidupnya seperti itu, berasnya habis jadi tai. Hidupnya nggak berubah. Betul nggak? Betul. Iya, betul Mas. Tapi ketika teman-teman mengikuti pelatihan, ketika teman-teman mengikuti pelatihan tentang servo mekanisme, tentang ilmu kelimpahan, tentang ilmu perubahan nasib dan lain, dapat ilmunya bisa diterapkan dalam kehidupan terus. Dan teman-teman saya bimbing seumur hidupnya saya. Yo, kurang enak piye. Jadi ikut pelatihan habis itu yo tetap dibimbing sama saya, tenang aja, aman. Ya. Tenang aja. Apalagi di RK itu sudah ada DPD-DPD-nya, ada DPD Kediri, Blitar, ya Jombang, Mojokerto, Galek, Tulungagung, Semarang, Jogja, Malang, Surabaya, Bali, Demak, Kudus, Wonosalam, Bandung, dan lain-lain itu semuanya ada. Wonosalam belum ada, Mas. Wonosalam ikutnya ke Jombang, Mas. Oh, aku Mas yang tadi. Itu ada ketua DPD-nya, jadi ada kegiatan latihan bareng, berspiritual bareng. Kadang undang saya untuk datang memberikan apa namanya ijazah dan pemahaman-pemahaman tentang ilmu spiritual dan lain-lain. Dan teman-teman yang harus dipahami teman-teman adalah teman-teman ini manusia yang mempunyai 4 raga. Ya, ada raga fisik ini dan ada raga ruh, maksudnya ada tubuh ruh, tubuh sukma dan tubuh jiwa. Ya. Banyak mana teman-teman? Astralnya atau fisiknya? Banyak Astral, mana? Tubuh astral, astral atau tubuh fisik? astral. Astralnya. Banyak tubuh astralnya, teman-teman. Banyak tubuh gaibnya. Itulah alasannya kenapa kita harus berspiritual. Kalau di dalam agama Islam, man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Siapa mengenal dirinya, pasti mengenal sang Tuhannya. Ketika sudah mengenal Tuhan, kita akan dihidupi oleh sang Tuhan. Itu seperti itu. Wes gak ada lagi hutang top up terus gak ada. Wah, nyindir ya Mas. Dan BPKB serta sertifikatnya sekolah terus gak pernah lulus. Nah, itu Pinter. karena gak pinter-pinter makanya gak pernah lulus BPKB dan sertifikatnya gitu loh ya. Ya, oke ya. Ya, apa yang saya sampaikan semuanya fakta ya.
Iya. Iya, fakta, Mas. Baru menyadari kan teman-teman? Iya. Iya. Satu pertanyaan, Mas Yunus. Maaf. Boleh, monggo Nah, silahkan. ini eh dari keterangan Mas Yunus itu sangat membuka pikiran lah ya, Mas. Ya, Tapi dari secara akal logika, gini misalnya, seperti Mas Hari tadi ya, sebagai seorang guru gitu Mas ya, eh kalau kita ikut RK Yunus, itu kan dari keterangan Mas Yunus bisa mendatangkan uang lebih ibaratnya kan gitu, ya, memperbaiki finansial, Pak. memperbaiki juga sebenarnya. Nah itu kalau jadi guru honornya, biaya gajinya kan hanya segitu-gitu terus kan 7 juta. Misalnya Mas Hari gajinya 6 juta atau 37 juta di situ. Kan tiap bulannya dari situ. Hmm. Apakah bisa mendatangkan lebihnya itu gimana gitu loh, Mas. Karena pemikiran saya kok di situ toh, Mas. Sampean wong Islam mau duduk? Ya manusia, Saman orang Siapa? Islam atau bukan? ya Islam. Oke, sekarang ada ayat bilang seperti ini. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib fatawakkal 'ala Allah. Rezeki itu datang tidak disangka-sangka, Ya, ya kan, dari arah yang tidak disangka-sangka. Alasannya ada syaratnya, yaitu fatawakkal 'ala Allah, harus bertawakal. Tawakal itu apa tuh? berserah diri. Berserah diri, pasrah. Nah, ketika Mas Hari seorang guru, gitu kan, apakah tidak mungkin mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah yang tidak disangka-sangka juga? Tiba-tiba dengan keahliannya Mas Hari, tiba-tiba ada orang memberikan peluang. Tiba-tiba ada orang suruh menjualkan tanah. Tiba-tiba gitu, Ya mungkin saja, Yuk, tidak mungkin, sangat mungkin. pasti. Di dunia ini nggak ada yang Ya, tidak mungkin. Mungkin, Pak, apalagi kalau kita orang Islam. iya, betul, Mas. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib fatawakkal 'ala Allah, gitu loh. Itu seperti itu. Mantan ustadz ya sini dalil saya. Ya. Cocok, Mas. Saya mantan ustadz ini, makanya dari tadi dalil terus saya. Itu seperti itu. Jadi gini Pak, ini ada contoh sedikit ya, ada contoh ya. Ini nanti kalau nanti pas jenengan sudah ikut RK, terus ikut Zoom maintenance, Zoom terus-terusan gitu ya. Maksudnya maintenance itu setiap bulan. Nanti kalau panjenengan ketemu dengan orangnya bisa bertanya. Ya, ada namanya Mbak Maharani Subadra dan namanya Mas Andra. Mbak Maharani itu dia itu manajer di BCA pusat, gajinya itu sekitar 50 sampai 60 juta satu bulan. Oke. Dan Itu. namanya Mas Andra juga dia pegawai di BCA, tapi bukan pejabatnya gitu ya. Dia suami istri. Ya, suami istri. Beliau menjadi seorang manajer dengan gaji yang seperti itu, hidupnya malah punya hutang 2M, Pak. Wah, Malah punya hutang 2M. malah. Kan nggak masuk akal. Iya, Ayo. betul, Mas. Bentar, tenang aja, santai. Ya, santai ya kan. Nah, setelah mengikuti RK, Pak. Setelah mengikuti RK, akhirnya mereka berdua setelah mengkaji, memahami, melatih setiap hari dan lain-lain, mereka butuh ketenangan, Pak. Akhirnya apa? Keluar, Pak. Mereka memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Katakanlah kalau si Mbak Maharinya sekitar 60 juta, si Andranya 20 juta, katakanlah sudah 80 juta Pak satu bulan. Tapi malah punya hutang 2M Pak. Ya kan? Tapi setelah keluar, ini alhamdulillah ini satu tahun sudah mereka berdua keluar dari bank. Ya, mereka berdua keluar dari bank. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib datang terus, Pak. Sekarang alhamdulillah sudah punya usaha mereka. Padahal mereka itu awalnya punya hutang 2M. Hutangnya sudah habis sekarang, Pak. 1 tahun. Dan ada aja datang. Ada aja rezeki yang datang dari. Nah, ada lagi contoh namanya. Nanti coba dilihat di YouTube saya yang orang Sapudi, orang Madura, ya. Beliau ikut RK sejak tahun 2021. Namanya Mas Nurul dan Mbak Rizda. Dia orang Madura yang melancong ke Jakarta,
Ya, di Jakarta sana tahun 2000 sampai 2021 dia punya toko Madura 8, Pak. Tapi punya usaha malah punya hutang. Malah punya hutang, hidupnya nggak tenang, kemerungsung dan lain-lain ya seperti setidaknya mirip lah dengan jenengan. Ya, mirip. Maksudnya kemerungsungnya, khawatir, stres kemerungsungnya gitu loh ya. Tapi Oh, tenang aja, seperti sebentar itu lagi ya. nanti tak kasih ya, tak kasih cara ya. Tapi nanti kalau teman-teman ini nggak dibuka ya, cuman kayak etok-etokan saja ya, kayak nggak dibuka apa namanya kameranya nggak dapat ijazah nanti ya. Nah, Mas Nurul itu akhirnya tahun 2021 ikut RK, pada waktu itu ikut RK privat di Kediri, habis itu pulang ke mana? Ke Jakarta. Toko 8-nya itu langsung dijual semuanya, teman-teman. Langsung dijual semuanya. Setelah dijual semuanya, dibuat membayar hutang, akhirnya pulang ke Sapudi, Madura, gitu ya. Di Pulau Sapudi sana, Madura. Akhirnya beliau membuat usaha namanya Bakso Merdeka. Ya, Bakso Merdeka. Tahu nggak omsetnya teman-teman? Bakso Merdeka omsetnya itu ketika kemarin bilang sama saya sudah mencapai 150 juta, serius. Dan sekarang kemarin kan dia ikut RK VIP tuh, ya RK VIP. Nah, kan datang ke Kediri. Nah, dia bercerita omsetnya, baksonya dan sekarang sudah punya lagi toko Madura di Surabaya 2 dan sudah bangun rumah mewah. Dan kemarin bilang sama saya pulang dari mana ini? Pulang dari RK VIP, beli Pak mampir di Surabaya mampir dealer Mitsubishi beli Pajero, Pak. Dan beliau besok ikut acara RK ke Vietnam tanggal 13 sampai tanggal 19 Januari. Lah gitu loh, Pak. Jadi rezeki itu tidak ada yang tahu, Pak. Ketika kita sudah tenang, santai, damai dalam artian pasrah, gitu kan? Kita pasrah, tidak ada yang namanya pasrah itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa kemurungsung, tidak ada sumpek, rupek dan lain-lain. Itu namanya pasrah. Jadi pasrah itu bukan ketika ada masalah, nggak nemu solusi, habis itu wes aku pasrah. Itu bukan pasrah, Ferguso. Itu namanya tai asu mirauhillah, putus asa dari rahmat Tuhan. Doh, ya. Jadi yang dinamakan pasrah, tawakal ketika kita itu kosong, tenang, santai, damai, bukan khawatir, kemerungsung dan lain-lain. Oke, Pak Iwan bisa dipahami? Ya, bisa Iya. siap. Dan ingat loh Pak Iwan dan teman-teman, ada hadis bilang seperti ini ya. Inna inda doni abdibi. Ayo, apa maknanya? Inna inda doni abdibi. Apa maknanya? Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Lek Pak Iwan merasa susah, yo sing diciptakan susah. Karena sing diciptakan Gusti Allah itu bukan mulutnya, tapi rasanya. Oke, bisa dipahami ya? Iya, ya. Siap. Siap. Oke, bisa dipahami. Orang sakmene kae loh ya, sebanyak ini loh ya. Yang buka kamera itu cuma 4 orang saja ini ya. 3 orang saja ya. Dan naudzubillah min dalik ya. Nggak tahu kenapa kok nggak mau buka itu. Apa malu atau gimana? Nah, ini tak tutup seperti ini kayaknya nggak sopan. Enak nggak saya tutup seperti ini? Inilah salah satunya teman-teman nggak apa namanya rezekinya nggak datang gitu loh ya. Kurang bisa menghormati orang gitu ya. Itu seperti itu. Padahal saya udah bilang berkali-kali tadi itu. Ya, seperti itulah teman-teman. Ya, oke teman-teman ya. Ya, saya nggak tahu ya. Tetap tak kasih ijazah semua kok, walaupun nggak dibuka kameranya. Oke, sekarang saya pahamkan ya teman-teman ya. Sebelum saya ijazahi ilmu untuk ketenangan dan kedamaian, gitu ya. Saya pahamkan dulu. Tuhan itu di mana teman-teman? Ya, di diri kita sendiri.
Tuhan itu berada di dalam diri kita sendiri. Sudah dijelaskan di surat Qaf ayat 16. Ya, wa nahnu aqrabu wa ilaihi min hablil warid, gitu ya. Bahwa Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi. Gitu ya. Berarti kalau tidak lebih jauh dari urat nadi itu berarti di mana? Kan gitu kan. Ternyata Tuhan berada di ars. Ars itu arsun. Arsun itu apa? Pusat bersemayam loh ya. Kata bersemayam itu berarti di dalam loh ya. Di dalam. Lah pusatnya di mana? Bumi punya pusat? Enggak punya. Karena bumi bulat. Semesta punya pusat? Enggak punya. Karena tidak ada yang tahu ujungnya semesta. Berarti yang punya pusat mana? Siapa? Yaitu diri kita. Pusatnya diri kita di mana? Di jantung. Makanya secara ilmu hakikat, jantung itu disebut dengan Baitullah. Ya, ini secara hakikat loh ya. Jangan dipahami, jangan disalahpahami. Kalau secara syariat, Baitullah itu ya di Mekah, Ka'bah, Vatikan, Roma, kayak gitu, ya. Kayak gitu. Tapi secara hakikat gitu ya, Baitullah itu di sini. Nah, teman-teman itu gak pernah masuk ke rumahnya Tuhan. Saya tanya, pernah gak teman-teman masuk ke rumahnya Tuhan? Belum. Belum Belum, pernah. belum di Padahal Sherlock. kalau kita mau masuk ke rumahnya Tuhan, subhanallah, rasanya itu benar-benar tenang, santai, damai. Kayak gitu teman-teman. Ketika teman-teman mampu menjaga vibrasi tenang, santai, damai atau vibrasi tinggi itu, finansialnya teman-teman naik. Kalau teman-teman sudah naik, silahkan teman-teman nanti bisa ikut RK untuk membersihkan tiga akar masalah tadi, memperbaiki tiga akar masalah tadi yang sudah saya terangkan tadi. Oke, siap? Iya, oke. Gimana Pak Ikhwan? Rasanya gimana? Pikirannya bisa tenang, Mas. Pikirannya tenang ya? Iya, Damai ya? damai, Gimana Mas Hari? tenang. Alhamdulillah. Ini adik saya sampai ngeringet katanya. Gimana rasanya? Tenang? Nah, tenang. Tenang ya? Kalau Mas Hari gimana rasanya? Tenang ya? Alhamdulillah. Enak? Alhamdulillah. Enak ya? Bisa merasakan ya? Oke ya? Teman-teman kan merasakan kok rasanya? Gimana Mas Agus rasanya Mas Agus? Meringat, Mas. Kemeringat Tenang. ya? Tenang? Iya, Ada rasa damai ya? iya. Iya teman-teman. Dan teman-teman ya, teman-teman, ini saya beri kemudahan teman-teman. Silahkan teman-teman kalau mau ikut RK ya, misalkan mau ikut RK, nyicil Iya. dulu boleh, nabung. Tapi nabungnya jangan di rumah. Lek nabungnya di rumah kayak Pak Hiwan nanti diambili terus. Ya. Jadi nabung ke adminnya GKY, nggak bakalan hilang kok. Ya, nggak bakalan hilang. Min admin, saya mau ikut RK, nabung dulu 100.000, boleh. Nabung dulu ini tambah ada 300.000, boleh. Nanti kalau sudah penuh 1.300.000 ya, atau 1.500.000, teman-teman akan diinfo, Pak ini sudah penuh, mau ikut pelatihan di mana? Itu seperti itu. Ya, gimana? Jakarta, Saya beri Jakarta kemudahan kapan, ini. Mas? Ya, apa? Jakarta kapan ya? Jakarta. Jakarta kemarin barusan ya Mas, barusan bulan bulan 11 kemarin ya. Kayaknya Jakarta Ya, nanti sebelum puasa kayaknya Mas. Kalau nggak setelah hari raya, iya, iya. kayaknya gitu. Ya, boleh nabung di GKY ya. Nanti daripada nanti nabung di rumah nanti diambil lagi sama Pak Ikhwan nanti. Kan tadi saya punya ide ini dari Pak Ya. Ikhwan karena Pak Ikhwan nabung terus diambil lagi gitu. Akhirnya nggak penuh Terus ya, lagi. Mas. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Ya ada ya mana Mbak Intan? Mbak Intan mana? Baik Bapak Ibu, jadi di RK kita ini ada sistem menabung.
Jadi Bapak Ibu nanti tidak usah takut uangnya hilang atau uangnya kepake, jadi nanti bisa menabung di RK. Untuk nomornya nanti akan saya catat di chat, nanti Bapak Ibu bisa tulis aja atau mungkin yang sudah WA admin itu nanti bisa WA admin aja seperti itu. Untuk nabungnya ini tidak ada minimalnya. Jadi bisa 100, bisa 200, bisa 300. Nanti kalau misal tabungannya sudah terpenuhi, sudah cukup, nanti bisa langsung ikut pelatihan RK seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan terkait menabung? Nanti kalau hilang tak ganti 10 kali lipat. Iya, Mas, siap. Iya. Oke. Siap, nanti via chat saja. Oke, siap. Oke, siap ya teman-teman. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Oke, jika ada salah mohon saya dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rahayu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, teman-teman, sampai ketemu di RK. Bye-bye. Nah. Dokterin orang tua Oke, dadah, Mas. sama juri-juri semua ini sudah